Jadi Bu Rini ini udah terkenal rentenir. Sudah terkenal rentenirnya, paling jahat, paling bengis, paling kejam. Berapa persen bunganya? 50%. 50%? 50%. Dan itu banyak yang ngutang ke dia tuh, ada yang bawa ke rumah, mobil. Di depan rumahnya pun mobil berjejer, motor sampai puluhan motor. Jadi sudah pakai boreh, bunganya Ya, juga 50%? Bunganya 50%. Lagi tidur ditarik, kita digeret ke kamar mandi. Mungkin saking gak kuatnya lari, anaknya sampai teriak-teriak kayak gitu. Heboh teriak, apa deh? Ada kaki belatungan semua katanya. Di mana? Itu di pojok. Saya lihat nggak ada. Terus mau berangkat sekolah pagi aja diganggu. Ada rambut katanya di kamar mandi, ngegantung gitu. Tapi nggak ada orangnya. Ada rambutnya aja ngejuntai gitu kan. Yang anehnya itu penuh terus gitu, nggak pernah kosong. Namanya kontrakan, kos-kosan itu nggak pernah kosong di kasur. Jadi dia dikelilingin uang. Ketawa-ketawa aja, tuh kan saya kaya kan, tuh kan saya kaya, banyak uang kan. Sok banget gitu ya, sombong gitu. Iya, tinggi hati. Di sombong. daerah itu. Iya. Jadi seperti Firaun lah ya. Nah, punya sombongnya seperti itu, sampai tidak percaya dengan Tuhan. Tak pernah terpikirkan olehnya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang menyimpan kengerian. Teror makhluk seram tak kasat mata selalu membayangi. Ironisnya, si pemilik kontrakan melakukan pesugihan dan membuat ketakutan Teh Dewi. Angin, sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Nah tadi lagunya judulnya apa tuh? Enak banget. Itu lagunya judulnya Angin, lagu dari Lesti. Lesti. Yang lagi viral. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua seperti biasa, harus sehat dan banyak rezekinya ya. Amin. Hari ini Mang E dan tim kembali hadir dan mengantarkan kisah nyata terbaru dari Malam Mencekam. Depan kita ada narasumber namanya Teh Dewi. Sudah kenal ya? Ini pasti Kenal. sebagian sudah kenal karena kisah sebelumnya ini videonya. Nanti setelah ini ditonton ya. Ceritanya juga menyeramkan. Hari ini Teh Dewi punya kisah lagi, punya pengalaman di tahun 2022. Ya. Waktu itu di Teh Dewi ini ngontrak di sebuah rumah yang pemiliknya ternyata melakukan pesugihan. Gimana kisahnya? Kita nanti cari tahu ya. Teh Dewi, Ya. aktivitas apa nih? Biasa, seperti biasa nyanyi. Masih nyanyi ya? Masih nyanyi. Dan dulu pernah jadi juara kedua di DMD. DMD itu Mania singkatan Dadakan. Dangdut Mania Dadakan di TV MNC swasta ya. Ya. Baik, Sobat Malam Mencekam, kisah yang ini mungkin akan menjadi pelajaran buat kita semua supaya berhati-hatilah dalam memilih sebuah rumah untuk tempat tinggal. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Dewi. Jadi begini Mang, awalnya setelah kejadian yang kemarin-kemarin itu, saya pindah dari rumah yang dulu. Akhirnya pindah ke suatu kos-kosan. Dan kos-kosan itu ada sebagian kos-kosan, ada sebagian kontrakan. Jadi bedanya antara kos-kosan sama kontrakan itu kalau kos-kosan hanya sebagai kamar yang berpenggal-penggal. Tapi kalau yang namanya kontrakan ada kamar di dalam, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Juga ada teras. Seperti rumah tipe 21 zaman dulu Ya, gitu. komplit ya? Ya kayak gitu. Ada perabotnya juga. Kalau perabotan ada di situ, fasilitasnya ada. Berapa sebulan? Sebulan itu 700.000. Ya lumayan untuk ukuran saya seorang janda gitu. Makanya saya masih beraktivitas menyanyi terus untuk menghidupi anak, bayar kos-kosan, sehari-harinya seperti apa, seperti itu Mang E. Di daerahnya itu lumayan agak ke pelosok, di daerah
ya agak ke pelosok gitu. Jadi kalau misalkan kita orang yang biasa orang kota itu sangat awam tempatnya, cuman karena memang harus saya tinggal di situ karena tanggung kan anak saya itu sekolahnya, tanggung setahun setengah lagi. Jadi terpaksa kami tinggal di situ gitu. Karena nggak ada tempat lain lagi. Seperti itu Mang E. Jadi makanya dalam keadaan apapun kami terima, mau tempat yang dekat kuburan atau seperti apa. Karena bagi kami dimanapun yang penting aman untuk saya dan anak saya. Karena hanya perempuan berdua gitu. Anak saya kan sudah gadis umur 14 tahun. Kejadiannya itu memang ya udah lama sih ya. Tapi kan namanya kejadian yang serem-serem pasti akan selalu teringat. Apalagi anak saya yang lebih sering mengalaminya gitu. Karena saya sering tinggal nyanyi sampai pulang jam 3 malam. Karena saya harus nyanyi di kafe gitu. Pulang subuh nyampe rumah gitu dalam keadaan pintu melongo. Karena anak saya saking takutnya gitu Mang E. Jadi kalau dalam keadaan pintu melongo itu kalau misalkan ada yang menakuti di dalam rumah dia langsung kabur lari gitu. Jadi nggak kotrek-kotrek pintu lagi kayak gitu. Jadi akhirnya terbuka, anak tuh saya sering ditakutin Bu. Kalau kamar mandi, lampu di dapur sering mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Terus di belakang dapur gitu kan ada tempat jemuran kayak gitu kan, ada fasilitas jemuran cuma tertutup. Itu ada kayak ada orang manggil-manggil laki-laki katanya, Dek gitu tuh. Pintu belakang itu digebrok-gebrok. Jadi anak saya kan otomatis takut dia jadi di depan terus. Di ruang tamu itu Mang E. Nah, di ruang tamu dia ditakutin lagi. Dia kira ada kucing yang mau berantem. Kalau kucing yang mau berantem itu kan suaranya geram gitu kan. Tapi lama-lama tiba-tiba besar suara tuh. Membesar kayak macan. Begitu diintip dari jendela itu ada makhluk bentuknya kayak genderuwo, matanya merah, mukanya monyong gitu katanya gitu. Dan di kontrakan kami itu Mang E, di depannya itu di teras depan itu kan ada tanah sedikit gitu, ditanemin buah kelengkeng. Dan yang setahu saya itu karena namanya buah kelengkeng itu mitosnya itu kan banyak ada penghuninya gitu kan. Ternyata memang benar seperti itu. Penghuninya tuh ya itu gitu. Ya pikirnya saya hanya penghuni aja seperti biasa gitu kan. Begitu anak saya sering ngadu seperti itu, saya sendiri mengalami gitu. Begitu lagi tidur di kamar di atas itu ada perempuan gitu, nempel di atap gitu, kayak mau nungkrep gitu ke saya, kayak mau nindihin gitu tuh, dengan lidah yang ngejulur, matanya merah, rambutnya terurai kan gitu, bajunya kayak coklat kotor pekat gitu tuh, bukan putih, jadi kayak coklat kotor ngatung segini, tangannya segini, jadi gini aja gini, kayak mau meluk bruk gitu ke saya. Akhirnya saya lari kan ke depan. Itu malam ya? Itu malam kejadiannya. Terus sering banget yang namanya lampu tuh mati di kamar tuh. Mati setiap sebulan sekali pasti. Udah mulai di bulan keempat waktu itu tuh. Karena kami udah nggak tahan. Karena gantian, namanya sakit tuh gantian gitu. Gantian, kalau nggak saya anak saya sakit. Gantian kayak gitu Bang. Terus jadi kayak orang yang sakitnya kayak nggak wajar gitu. Akhirnya saya ngobrol sama tetangga tuh, Ibu punten saya mau nanya, sebenarnya kos-kosan ini seperti apa gitu. Kenapa sih Mbak katanya gitu. Soalnya saya ngalamin sama anak saya itu sesuatu yang aneh. Akhirnya kami ceritakan, anak saya juga cerita gitu ke tetangga itu. Aduh ya udah kalau kayak gitu sih pindah aja. Loh kok malah nyuruh kami pindah gitu kan. Iya soalnya khawatir barangkali nanti jadi tumbal katanya gitu. Maksudnya tumbal gimana ya? Soalnya kan terkenal katanya si ibu, sebut aja namanya Ibu Rini. Dia tuh melakukan pesugihan. Dia seorang perempuan
yang pesugihannya itu mencari kayak laki-laki yang lebih muda dari dia gitu. Bu Rini ini pemilik kosnya? Pemilik kosnya. Dia ya lumayan kekayaannya sih Bang E. Jadi apa ya, kontrakan 10 kamar. Kosan berderet itu ada 5 kamar. Terus dianya sendiri rumah kayak istana. Catnya hijau semua gitu. Seperti penganut Ratu Laut Kidul gitu. Dan kebiasaannya dia itu sering nyuguh. Kalau orang zaman dulu kan nyuguh gitu kan. Ada ayam cemani apa. Sering banget yang namanya nanyain ayam cemani. Orang ke situ bawa ayam cemani. Ya saya gak pernah curiga kan. Biasa aja gitu. Bukan orang yang kepo gitu menurut saya. Tapi setelah saya dengar dari tetangga itu. Ya itu korbannya banyak. Sudah banyak. Jadi orang yang punya hutang sama dia. Kalau susah ditagihnya ya nyawa bayarannya kayak gitu. Misalkan Mang E punya utang. Borgnya rumah. Surat-suratnya diambil sama dia itu, sama si Bu Rini itu. Nah gak bisa bayar Mang E-nya. Tetap surat rumah gak bisa dikembalikan ke Mang E gitu. Tapi korban akhirnya ada lagi korbannya dengan tidak sakit, tidak apa. Jadi Bu Rini ini udah terkenal rentenir? Sudah terkenal rentenirnya, paling jahat, paling bengis, paling kejam. Berapa persen bunganya? 50%. 50%? 50%. Dan itu banyak yang ngutang ke dia tuh, ada yang bawa ke rumah, mobil. Di depan rumahnya pun mobil berjejer, motor sampai puluhan motor. Jadi sudah pakai boreh, bunganya juga 50%? Bunganya 50%. Tetap banyak yang ngambil? Tetap banyak yang ngambil karena begitu ngomong langsung dapat duit. Begitu ngomong langsung dapat duit. Kayak gitu. Terus dia juga nerima kayak tabungan apa gitu. Setiap tahun sekali dia ambil. Kayak gitu. Jadi anak buahnya banyak. Ada bagian-bagiannya untuk utang pasar, penagihan pasar gitu kan. Ada penagihan khusus rumah, ada penagihan khusus barang. Kayak borok-borok kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan yang bagian orang yang susah-susah, dia minta bantuan. Minta bantuan orang-orang yang berbadan tegap gitu ya. Dan dia punya suami. Waktu itu tuh masih punya suami yang saya kenal itu. Begitu saya tahu suaminya dicerai karena suaminya kan pengangguran. Gak mau kerja. Jadi sudah keenakan. Tapi selalu jadi bodyguardnya si Bu Rini itu. Kalau misalkan ada yang nagihnya susah, bagiannya dia ya sama suaminya. Tapi setelah berapa tahun mungkin karena dia juga ngerasa gerah. Suaminya selalu katanya selalu selingkuh, selalu apa gitu. Akhirnya diceraikan suaminya tuh. Saya tahu kejadian seperti itu ya tetangganya semuanya ngomong gitu. Makanya gak aneh kalau masalah seperti itu. Mbak pernah nemuin apa aja? Anak saya nemuin macam yaitu yang tadi makhluk yang warna coklat itu. Terus perempuan itu. Dan ada lagi yang aneh, makhluk yang jalannya kayang. Jadi terbalik begitu tuh. Ada 7. Itu tuh makhluk apa gitu, saya tuh lihat tuh ya. Coba beranikan diri ke atas ke rumahnya dia gitu, ke rumahnya dia masuk ke sana dan nggak tahu ke masuknya ke pintu belakang atau pintu depan atau terbang nggak ngerti karena tiba-tiba menghilang. Dan orang yang habis ngeliat itu pasti sakit, saya pun sakit. Saya nggak pernah yang namanya melihat kok makhluk aneh-aneh banget gitu. Yang setahu saya kan kuntilanak, pocong paling kan gitu kan. Karo genderuwo memang ada gitu. Tapi kan istilahnya kalau hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Kok orang bisa jalannya kayang, kok makhluk begitu. Tangannya panjang, kakinya lebih panjang, badannya lebih pendek. Tapi badannya begini jalannya gitu, terbalik. Ternyata itu makhluknya yang selalu didatengin. Penghuni kos yang lain lihat juga? Penghuni kos yang lain juga ada yang sampai pulang. Kata orang ini mak lari gitu, ketakutan. Gara-garanya waktu itu pas banget malam Rabu. Ingat aja aku malam Rabu tuh saya kebetulan libur nggak nyanyi. Saya lagi makan sama anak tuh. Dek jangan lupa sholat dulu ya habis maghrib tuh. Ya Bu katanya tanggung makan dulu aja karena belum makan kan. Lagi makan ada ribut-ribut gitu di kos-kosan bukan di kontrakan. Kalau kos-kosan kan kebanyakannya orang-orang yang
masih sendiri gitu. Perempuan teriak-teriak kayak orang yang memang mungkin kerasukan atau gimana karena gak ada yang nolongin, jadi sampai lari-lari gitu kayak orang gila. Sampai mau lah mau apa, akhirnya kan orang itu pada datang semua. Sampai akhirnya ada Pak Ustadz datang, dipegang lah si itu tuh. Dan si ibu kosnya tuh nggak ada di situ. Bu Rininya tuh nggak ada. Katanya di rumah orang tuanya gitu yang jauh dari situ. Akhirnya kata Pak Ustadz, sebenarnya ada apa? Katanya kamu tuh ada apa Nok? Katanya Neng, katanya dia diomongnya tuh ada apa Neng? Jadi si anak ini tuh ngaji terus, ngaji, sholatnya rajin gitu. Nggak taunya mungkin benci, saking bencinya gitu. Jadi akhirnya diganggu. Lagi tidur ditarik, katanya digeret ke kamar mandi. Jadi mungkin saking nggak kuatnya lari anak tuh sampai teriak-teriak kayak gitu. Masya Allah katanya Nok, udah pindah. Akhirnya pergi. Nggak tanpa sepengetahuan Ibu Rini, dia pergi. Langsung hari itu juga pergi. Karena Pak Ustadz menyarankan cepat pergi, udah nggak usah ngomong lagi ke yang punya kontrakan, katanya punya kosan. Dan Pak Ustadz sendiri sampai ngomong begini, kenapa sih katanya mesti harus begini caranya? Dari kontrakan aja kalau memangnya orangnya bersyukur itu sudah berlebihan gitu kan. Cuman karena jalannya salah ya seperti ini, akhirnya orang tidak merasa puas. Sampai dipanggil lah Ibu Rini itu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu tahu kejadian semuanya dari pengaduan para warga di situ tuh. Karena warga kan banyak ngadu ke Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz walaupun usianya muda tapi dituakan. Karena beliau kan mempunyai mungkin ada suatu ilmu apa gitu kan. Jadi dituakan banyak nolongin orang dengan ruqyah gitu. Saya kan di situ 5 bulan. Hanya bisa bertahan 5 bulan. Masih di bulan keempat itu tuh banyak kejadian yang benar-benar nyermin banget tuh. Di awal-awal bulan sih nggak ada masalah ya? Sebenarnya sih ada, anak saya nggak berani ngomong, katanya takut ibunya takut katanya gitu. Nanti ibu takut gimana katanya. Anak saya sampai sakit kurus badannya. Ini anak kok bisa begini gitu. Ternyata ya seperti itu, dia nahan rasa takut terus. Jadi daripada anak saya sakit, jiwanya terganggu, mentalnya terganggu, lebih baik kami pindah gitu. Karena orang-orang di situ juga menyarankan harus pindah, apalagi ibu kan berdua katanya perempuan semua. Dan si tetangganya aja yang jadi korbannya dia, rumahnya sampai disitain semua, dipotong. Tadinya tanahnya besar, tanahnya lebar, dipotong kayak gitu. Jadi lama-lama terkikis hartanya sampai habis. Jadi selalu diancem. Akhirnya sakit lagi. Jadi udah kayak orang gila. Akhirnya anaknya ngomong, udah Bu katanya pindah aja. Jadi akhirnya kami memutuskan waktu itu pas di bulan 4 terakhir itu si Ibu Rini datang ke saya. Mau nambah lagi enggak? Pikir saya, sebulan lagi lah tanggung gitu kan. Saya belum dapat kontrakan baru masalahnya. Kalau ngedadak kan susah gitu nyari itu. Karena di situ kan daerah perkampungan, ada juga rumah penduduk dan harganya pun lebih besar gitu, lebih tinggi. Akhirnya saya bilang, iya Bu nanti nambah bulan. Tapi tolong ya katanya kalau misalkan ada apa-apa jangan suka cerita-cerita ke orang. Ini kok malah ada banyak yang tahu. Loh bukan dari saya aja orang yang ngalamin hal-hal seperti itu, bukan saya aja Bu, tapi orang-orang yang ngontrak dan ngekos di sini yang mengalami semua gitu. Tiba-tiba kucingnya mati, ada yang melihara kucing gitu, tiba-tiba kucingnya mati. Berarti kan otomatis diteror kan, kalau gitu kan macam-macam teror gitu. Terus sebelah sana ibu hamil tiba-tiba keguguran, habis ngelihat Miss Katy itu kuntilanak gitu, besoknya langsung keguguran. Dibawa ke rumah sakit dan bukan saya aja yang mengalami semua. Dan yang anehnya itu penuh terus gitu, nggak pernah kosong namanya kontrakan, kos-kosan itu nggak pernah kosong. Dan Pak Ustadz akhirnya manggil lagi untuk kedua kalinya kejadian si Mbak, sebutkan aja namanya Mbak Maya. Dia hamil 3 bulan.
masih pengantin baru gitu. Setiap tidur, setiap mau sholat diganggu terus, seolah-olah nggak boleh. Dan waktu itu dia meleng, lagi tidur, tidurnya ngenongkrong. Ya namanya orang kan posisi pengen yang enak katanya gitu. Nggak taunya dia tertidur tapi kayak mimpi didatangin nenek-nenek pakai tongkat, pakai jubah hitam, rambutnya putih, terus mukanya kayak yang kerut gitu katanya, serem. Jadi dia nongkrong, tiba-tiba kayak ada yang ngerogok di ini gitu, di dalamnya. Dan dia langsung ngerasa mules waktu itu tuh, langsung brol tuh kemana-mana. Panggil lah suaminya yang lagi dinas itu, langsung pulang bawa ke rumah sakit. Jadi kita kan nggak tahu ceritanya seperti apa. Begitu pulang dari rumah sakit tuh kok bisa keguguran, jatuh taneng gitu kan. Saya tanyain kan, nengokin gitu. Enggak teh, enggak jatuh, enggak apa teh, jadi kejadiannya begini gitu ceritanya begitu. Begitu udah 5 hari pulang dari rumah sakit, dia mau izin pindah, kata mama suruh pindah aja, jangan di sini. Soalnya mama nanya ke ustadz, jangan diterusin ngekos di situ, nggak wajar katanya yang punyanya. Akhirnya nggak banyak cerita, minta pindah gitu. Padahal baru dibayar itu 2 hari itu. Ya, jadi kejadiannya itu memang bukan menimpa kami aja ternyata. Suami istri, suaminya belum pulang, disangkanya udah pulang. Mereka melakukan sesuatu, ya istilahnya suami istri seperti itu. Nggak taunya suaminya baru pulang. Jadi siapa gitu, jadi nakal, menyerupai. Nah itu menyerupai, sering sekali kejadian begitu tuh. Dan akhirnya kan pembersihan, diruqyah apa itu sampai muntah. Si ibu itunya tuh yang sering melakukan yang menyerupai suaminya itu, ya suaminya kan nggak pernah merasa gitu. Akhirnya kan marah sampai bertengkar hebat, hampir mau cerai, disangkanya bawa selingkuhan ke situ gitu. Ternyata ditelusuri, diobatin sama kiai, dan besoknya pulang mau ngambil barang. Kita ngomong, kok pulang teh, kok pindah teh gitu kan, kita kan penasaran gitu. Kok pindah teh, ada apa? Kata cerita. Begini, oh berarti kan bukan saya aja, ternyata yang ini gitu kan, sampai anak kos pun diganggu gitu. Otomatis jadi udahlah, membulatkan tekad saya untuk pindah gitu, daripada nanti anak saya jadi korban, apalagi ini yang suami istri aja diganggu, sedangkan anak saya kan masih perawan, masih gadis gitu kan. Nah pas begitu saya mau pertengahan bulan kan, saya ada omongan dulu biar nggak ada terjadi kesalahpahaman antara saya dan ibu kos Bu Rini itu. Ibu mungkin bulan depan saya nggak bisa terusin ya. Emang kenapa? Ada apa? Katanya nggak enak ta, nggak betah ta. Jadi perangainya selalu keras gitu. Di situ saya dimaki-maki sama si Ibu Rini itu. Wah katanya, kamu udah kemasukan omongan orang begini. Bukan Bu, saya mau pindah itu biar lebih deket lagi sama sekolah anak saya gitu. Jadi ada alasannya gitu Mang Soalnya kasihan masih jalannya jauh, kalau dari sini naik ojek tanggung gitu kan. Harus bayarnya sama dengan jauh atau dekatnya gitu. Udah dasar aja katanya gitu. Enggak Bu, kita nggak ada maksud apa-apa gitu. Akhirnya pelan-pelan kami tuh barang-barang tuh dipindahin sedikit, jadi kan tinggal bawa barang yang berat aja gitu. Begitu pertengahan bulan, tahu saya sama anak saya mau pindah, digangguin terus, itu mulai gencar gangguan tuh. Ya anak saya mau ke kamar mandi ngeliat kaki, belatungan semua katanya kakinya di dapur tuh. Bu, teriak, apa deh? Ada kaki belatungan semua katanya. Di mana? Itu di pojok. Saya lihat nggak ada. Terus mau berangkat sekolah pagi aja diganggu. Ada rambut katanya di kamar mandi, ngegantung gitu, tapi nggak ada orangnya. Ada rambutnya aja ngejuntai gitu kan. Jadi merasa kayak biar nggak terungkap gitu bahwa dia itu pesugihan. Jadi setelah suaminya dicerai itu,
dia melakukan mungkin pesugihan apa lagi dan harus menikahi 40 perjaka gitu, bujangan. Itu tuh infonya dari tetangganya yang nganter. Tetangganya itu ya memang nggak suka gitu ya, ngantor kemana-mana nggak dikasih apa-apa, cuma dimarah-marahin aja gitu. Maksudnya yang nganter melakukan Yang ritual? nganternya si Bu Rini-nya itu Melakukan ritual. Iya. Karena Bu Rini kan nggak bisa nyetir mobil, jadi nyuruh orang untuk nganter Bu Rini ke tempat. Dibocorkan lah Iya ya. dibocorkan lah, karena apa? Karena sudah terlalu banyak korban. Ternyata bukan orang lain aja, kata si bapak itu, si driver itunya itu bilang bukan orang sininya aja Bu, katanya yang jadi korban. Loh emang bener Pak? Iya katanya banyak korbannya, termasuk keponakannya dia sendiri. Tanpa sakit, tanpa apa, jadi anaknya tantenya korban. Gak sakit gak apa meninggal, kayak gitu. Kebanyakannya kejanggalannya setelah dimandiin itu ada telapak tangan di dadanya. Dan itu telapak tangannya itu besar gitu. Blok gitu kan. Kalau tangan kita kan segini, paling gede-gedenya segimana sih, itu sih lebih besar lagi. Jadi di sini ada kayak bekas. Dan kebanyakannya kan keluarganya sendiri itu yang kerja di Bu Rini itu untuk nagih-nagihnya tuh. Nah kakaknya si almarhumnya itu juga sering digangguin, kayak orang direp-rep, kayak orang mau kayak itu, yang kayak Miss Katy itu didatengin kayak gitu, suara-suara aneh. Dan terus ada lagi yang satunya lagi, anaknya tantenya lagi, tiba-tiba pas maghrib itu di pertigaan. Dan si yang itu habis ngerampas surat rumah yang nggak bisa bayar itu, Mang E. Jadi kayak orang apa, kayak gaib, cedir gitu, sendiri. Orang yang ngelihat di situ saksinya tuh para tukang-tukang ojek, karena kan dia ada di pertigaan di situ. Dan kejadian yang paling anehnya lagi, dia itu jalan-jalan, si Bu Rini itu jalan-jalan di daerah gitu ya, sama si berondong itu gitu kan. Tiba-tiba mereka. Ini berondong dikawin atau enggak? Jadi dikawin siri juga. Jadi suaminya itu ada 3, baru ada 3. Jadi di antara 40 masih kurang kan, baru 3 gitu. Targetnya 40. Targetnya 40, kata si driver yang nganternya itu. Aduh Bu, jangan saya ya katanya. Ya enggak, kamu sih, saya juga nggak doyan katanya, ngecek gitu. Nah setelah itu si berondongnya itu tuh sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa mengenali orang lain karena di kepala gitu kan. Operasi apa, akhirnya dia nggak bisa apa-apa gitu. Terus si Bu ini didatengin sama Pak Ustadznya. Pak Ustadz yang nolongin kami di situ sebagai guru ngaji, imam di musola gitu kan. Didatengin, dinasehatin, didatengin sama, kan ditengokin maksudnya sama kita-kitaan, karena dia kan terluka gitu, luka-luka apa. Iya ngejenguk kami sama sekalian ibu-ibu majelis gitu. Kami orang-orang yang ngekos di situ gitu kan. Ngomong, Bu udah sih Bu tobat, sholat, puasa katanya gitu. Apa katanya, ngapain puasa-puasa? Buktinya saya nggak puasa, nggak sholat bisa kaya katanya gitu. Ya kan kalau kekayaan itu ini sebenarnya sebagai apa ya Bu katanya. Ngintuin imannya Ibu kuat enggak katanya gitu. Ya iman saya kuat ya, orangnya aja ngejar-ngejar saya kayak gitu. Jadi udah jelek hatinya gitu Mang E. Jadi seolah-olah dia tidak punya Tuhan. Saya kaya karena diri saya gitu. Jadi sudah sombong gitu, sudah takabur buat saya sih gitu ya. Udah, Ibu mau nggak diruqyah? Kata Ibu Rini, mau nggak diruqyah sama saya? Ngapain diruqyah? Nggak usah katanya gitu. Masya Allah, Ibu udah ketutup. Ibu tobat ya katanya. Ngapain tobat katanya? Orang saya nggak salah apa-apa tobat. Orang saya nggak ngelakuin apa-apa tobat katanya. Seolah-olah dia menjadikan dirinya itu adalah seorang Tuhan gitu. Orang pada nurut semua kok sama saya. Orang pada butuh sama saya. Saya banyak uang. Saya bisa nyuruh siapa aja katanya.
Pak Ustadz mau berapa juta sama saya? Katanya nggak usah nyuruh-nyuruh saya gitu. Nah setelah Pak Ustadz ngomong ya sudah kalau udah kayak gini sih berarti Bu Rini sudah tidak bisa diobatin lagi. Kita pasrahkan aja sama Allah. Jadi akhirnya Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW sama ibu-ibu majelis sama bapak-bapak majelis bikin suatu acara untuk mendoakan Ibu Rini agar beliau itu bisa dibukakan hatinya gitu kan, didoakan biar seperti Bu Rini itu agak terbuka gitu pikirannya gitu. Ya sudah katanya kita lakukan secara ruqyah secara jarak jauh aja katanya, sebutkan namanya Ibu Rini binti siapa katanya gitu. Sedangkan orang situ kan tahu namanya bapaknya siapa, ibunya siapa. Di musola itu tuh. Nah, saya nggak langsung ikut acara ruqyah itu, saya langsung pulang karena anak saya kan ada di rumah takut ada terjadi apa-apa gitu. Pas malamnya, Bu katanya mau ikutan enggak gitu. Ada acara apa ya Pak gitu. Itu Bu kumpul di musola untuk acara ruqyah jarak jauhnya Bu Rini. Karena sudah sangat meresahkan kampung ini gitu kan. Aduh nggak usah lah Pak kata saya tuh, saya nggak usah ikut. Kebetulan saya lagi nggak bisa masuk musola nih. Pas bener baru banget gitu tuh. Lagi dapat baru banget gitu sore tuh. Akhirnya kami tuh nggak ke situ sama anak saya tuh. Terus Dede aja nggak mau katanya takut gitu. Jadi kami tuh di dalam kontrakan terus itu tuh. Ya mulut sih nggak pernah berhenti yang namanya zikir gitu kan. Walaupun lagi dapet juga. Soalnya kan was-was takut ada apa-apa gitu. Takut yang kami bayangkan itu udah sugesti, udah parno duluan gitu. Mereka melakukan ruqyah jarak jauh. Takut-takutnya yang isi di dalam kontrakan jebul gitu tuh. Jadi akhirnya saya sama anak saya diem aja di dalam kamar tuh. Bener memang. Kan di musola itu kan ada suara ngaji gitu ya. Semua pada ikut ngaji. Ikutan pada ikut ngaji gitu. Akhirnya pada ikut ngaji tuh itu kayak tiba-tiba itu di kontrakan saya tuh panas. Panas banget sampai keringetan, kipas aja sampai nggak kerasa. Akhirnya pintu saya buka, dibuka aja pintunya biar adem. Ya Bu katanya, akhirnya dibuka itu habis isya itu tuh Bang acaranya habis isya. Dan udah dibuka itu kayak orang pada lari-lari. Tapi begitu dilihat nggak ada orangnya. Jadi kayak orang lari wuk kayak orang ketakutan gitu. Jadi kejadiannya kayak arwah pada terbang-terbang kayak gitu tuh. Itu tuh apa deh? Itu apa? Wah, akhirnya ditutup lagi kan pintu tuh. Dari dalam kamar di atas itu kalau buar kayak meledak gitu, buar gitu. Bu takut Bu, aduh kita pengen keluar takut barangkali ketabrak golongannya makhluk-makhluk kayak gitu. Wah zikir aja terus, ayo dizikir deh. Ya Bu. Akhirnya ngaji, anak saya juga ngaji apa sebisanya anak saya. Bu Rininya ada di rumahnya itu? Bu Rininya di situ lagi kelabakan katanya kepanasan. Nah anaknya yang paling kecil datang ke kontrakan saya, gudor-gudor pintu, punten katanya. Apa deh, ada apa deh gitu ya. Bu awas Bu, barangkali bukan manusia kata anak sayanya gitu. Enggak itu bukan, itu anaknya Ibu Rini. Apa deh, tolongin mama katanya gitu. Kenapa mamanya? Mamanya nangis katanya kepanasan. Terus mamanya lagi di bak katanya gitu. Di bak maksudnya gimana? Masuk ke bak katanya gitu. Gak bisa keluar karena baknya kan kecil gitu. Orangnya gede jadi kan gak bisa keluar. Saya mau minta tolong sama siapa ya? Akhirnya saya ke musola. Ya nanti ya Dek, nanti kesana nyusul. Ke musola ada Pak Ustadz, ada Pak RT RW sama di situ tuh ada Pak siapa gitu tuh. Nah kebetulan lagi pada kumpul ada 10 orang, bapak-bapak semua yang lain sudah pada pulang. Ada apa Bu? Pak itu tolong, itu anaknya Bu Rini minta tolong katanya mamanya di dalam bak lagi berendam gitu.
Akhirnya ke sana semua, ke rumah Bu Rini. Itu muka tuh kayak orang katanya kosong semua. Teh Dewi lihat itu ya? Saya lihat ke situ karena kan ada bapak-bapak, jadi ikut saya sama anak saya ikut ke situ. Ibu Pak ikut ya Bu katanya, soalnya kan gak ada perempuan, takutnya barangkali dalam keadaan lagi atau gimana gitu kan. Akhirnya saya ke situ, ya benar dia lagi tanpa busana. Akhirnya saya spray aja, saya tarik bedin, terus baru diangkat sama bapak-bapak. Itu bapak-bapak astagfirullahaladzim kayak apa. Akhirnya ribut lah, diumumin di masjid, punten ibu-ibu majelis suruh datang ke rumahnya Ibu Rini. Akhirnya dadak ngumpul lagi ibu-ibu majelis tuh pada bawa Al-Quran. Itu sontak dengan sontaknya Bu Rini berdiri, yang tadinya nggak bisa apa-apa berdiri. Jangan ada yang ngaji di sini, pergi kalian semua gitu kan. Marah-marahnya kayak apa, mata tuh merah. Tiba-tiba tuh kayak orang nyeringai, kayak genderuwo yang lagi marah gitu tuh, matanya merah. Seperti yang anak saya lihat. Pas kata anak saya, ibu kok matanya merahnya kayak yang di bawahnya pohon kelengkeng katanya itu. Oh berarti lagi ngerasupin. Itu yang namanya barang pada terbang dengan sendirinya. Ibu-ibunya pada takut semua, pada keluar. Ibu keluarnya jangan diam mulutnya ya, kata Pak Ustadznya. Ayo ngaji semua. Ada yang ayat kursi, ada yang Al-Fatihah sebisa-bisanya karena saking takutnya. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Terus sekarang Bu Rininya lumpuh dan kritis. Suami-suaminya pada kemana itu? Suami-suaminya nggak ada yang datang sama sekali. Oh nggak serumah ya? Nggak serumah, jadi Bu Rini sendiri yang gilir ke mereka gitu. Jadi yang kelihatan 3 orang sudah nikahin, yang lainnya banyak gitu. Udah banyak. Jadi kayak pengeretan sebenarnya. Ke laki-laki tuh dia yang ngeretin, bukan cowoknya yang ngeretin, dianya yang malah yang ngeretin. Orang yang segimana angkuhnya sama dia pasti kena kayak gitu. Berarti suaminya ini orang kaya semua dong? Suaminya kebanyakannya orang kaya, terus ada orang yang sebenarnya supir ada, cuman agak mampu gitu. Ada yang punya pabrik ini, ada yang punya usaha kayak gitu. Tapi begitu melihat Bu Rini, ya kalau menurut saya sih nggak cantik-cantik amat itu, apalagi bodinya seperti itu gitu ya. Tapi kenapa langsung nempel, langsung mau gitu, langsung suka gitu. Ya aneh aja gitu. Tapi ya wallahu alam, karena memang ada sesuatu yang beda mungkin. Dan Bu Rini sekarang dalam keadaan nggak bisa apa-apa. Kalau stroke sih enggak, bisa gerak semua. Cuman mungkin berat dari badannya itu karena berat, karena ada makhluk seperti itu yang tidak mau keluar. Jadi mata kalau setiap ngebuka melotot, ngelihat siapa aja melotot gitu. Bahwa saya tuh sembuh, saya tuh nggak kenapa-napa. Kamu ngapain nengok-nengok saya, ngedoain saya? Ngomong sih masih ketus gitu kalau ngomong itu. Bener-bener ngomongnya ketus tuh. Ngapain doain saya? Ngapain nengok saya? Kamu mau syukur-syukurin saya? Gitu. Jadi nggak terima dia kalau diperlakukan ada orang yang iba gitu. Bahwa saya tuh orang yang normal, saya tuh orang kaya, mau apa aja bisa. Bu, jadi bawa ke rumah sakit aja lagi ya, katanya. Waktu itu kan sudah dibawa ke rumah sakit sama dokter, bilang nggak ada apa-apa, tidak ada penyakit sedikit pun, cuma memang bawaannya kolesterol kayak gitu kan, karena makannya kan terlalu enak gitu. Akhirnya dia nggak mau dibawa ke rumah sakit apa, jadi di tempat tidur aja, nggak bisa apa-apa, bangun pun nggak bisa. Kalau misalkan dia punya penyakit diabetes, otomatis kan membusuk gitu kan, nggak ada, normal semua, gula darahnya, terus kondisi fisiknya seperti apa, normal semua. Jadi mungkin ini azab juga mungkin ya. Dan waktu itu terakhir saya mau pindah, ada orang yang mau nebusin barang-barangnya, orang yang nebusin kayak mobil, motor gitu, karena takut hilang.
dalam keadaan Bu Rini seperti itu kan, akhirnya diambilin semua mereka tuh pada datang. Ditebus? Iya ditebus gitu. Nggak boleh ngomongnya apa-apa, udah kelewat batas, udah milik saya. Ya nggak bisa, orang belum lewat batas belum apa, kita selalu bayar bunganya. Kayak gitu kan, bunganya misalkan 50%, ya dibayar 50%. Jadi masih ini ngendap yang ininya. Kayak gitu tuh Mang tetap dengan utang yang lama, misalkan dengan bunganya sekian, kan saya selalu bayar dulu semua bunganya, kalau walaupun saya nggak bayar bibitnya, katanya gitu. Tapi tetap nggak bisa gitu. Akhirnya mereka minta tolong ada ya dewan, waktu itu ada dewan yang datang ke situ karena dengar ada sesuatu yang seperti ini nggak lazim gitu, nggak tahu dari partai mana, menyelesaikan masalah itu. Bu Rini diomongin apa gitu, wah menentang tuh, bener-bener bertentangan sama si Pak Dewanya itu. Gini aja ya Bu, Ibu secara gaib nggak bisa, secara ini, jadi sekarang secara hukum, karena ini termasuk perdata katanya gitu kan. Apa katanya perdata apa, orang memang ada buktinya dia pinjam uang, ya saya ambil barangnya katanya gitu. Melewati batas ya sudah saya ambil semua, ini milik saya semua gitu. Ibu Rini nanti kalau meninggal tuh nggak bakalan dibawa loh katanya, sampai diancam apapun sama Pak Dewannya itu. Akhirnya Pak Dewan minta tolong ke mantan suaminya sama ke anak yang paling besarnya, dipanggil dari pesantren itu, surat-suratnya di mana, karena Bu Rini sudah tidak bisa apa-apa, dia kan nggak bisa ngelawan akhirnya. Jadi surat-suratnya diambilin, punya bapak ini yang mana, ayo ambilin uangnya, kasihin. Saya di situ terus karena kan deket gitu, saya suruh selalu mantau Bu Rini sama mereka itu. Sedangkan saya kan sebenarnya mau pindah waktu itu tuh, cuma dicegah, dia dikasih waktu seminggu, minta tolong gitu, Pak Ustadznya, Bu jangan pindah dulu ya, karena ibu di sini ibu sendiri gitu, di kos-kosan ini kan semua orang pada nggak ada semua, akhirnya pada pulang, pada nggak mau di situ lagi daripada jadi korban kan. Ya saya di situ yang bertahan gitu. Akhirnya saya coba bertahan, saya minta tolong sama Pak Ustadz untuk dijagain badan saya, jangan sampai ada gangguan dari goib seperti itu gitu, apalagi ke anak saya gitu. Ya akhirnya seperti itu Bang surat rumah udah keambil, orangnya mau nebus, mobil motor apa sudah ditebusin semua. Itu Bu Rini tuh nggak mau yang namanya duit itu disimpan di lemari, di kasur. Jadi dia dikelilingin uang, ketawa-ketawa aja, tuh kan saya kaya kan, tuh kan saya kaya, banyak uang kan. Sampai bilang Pak Dewan, Bu, ibu memang kaya, ibu lebih kaya dari saya. Apa ibu bisa menikmati uang banyak begini? Ibu nggak bisa apa-apa kan? Oh gampang, tinggal ngomong, pengen apa-apa tinggal telepon, makan apa tinggal telepon. Iya silakan Bu, tapi ibu enak nggak dalam keadaan begitu? Pengen ke kamar mandi nggak bisa, minta tolong ke orang, sedangkan ibu badannya gede, orang mau dibayar berapa, saya bayar 5 juta sebulan gitu, kayak sombongnya dengan sombongnya itu. Emang ada Bu yang mau sama ibu? Saya dijadiin contoh, ibu mau nggak jadi perawatnya Ibu Rini? Aduh punten Pak, saya ngangkatnya nggak kuat, nggak bisa. Iyalah orang segede gitu kan, bolak maliknya kayak gimana. Dipikir lagi, enggak Pak, dibayar berapapun saya nggak mau, apalagi tahu uangnya uang seperti itu. Nah suatu saat itu begitu saya waktu sedang pindah-pindahin barang yang berat-berat itu, ibunya Bu Rini datang ke saya minta maaf atas nama anaknya gitu, barangkali diganggu seperti apa. Memang anak saya ini susah diomongin tuh di keluarga itu, jadi paling susah diomongin karena dulu katanya pernah dihina. Dia itu dulu jualan keliling gitu kan, dihina-hina bener gitu sama mertua yang sekarang jadi mertuanya katanya. Akhirnya dia sukses, dari situlah dia akhirnya menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Ke ibunya aja utang 100.000 harus ada bunganya, jadi 150.000 katanya gitu. Tapi nggak apa-apa Nok ya, Nok dirugikan berapa katanya,
Enggak Bu, saya nggak dirugikan, cuman dirugikan ini aja gitu, perasaan was-was dan takut aja gitu. Karena saya sih orang ngontrak, bayar waktunya bayar, kayak gitu. Ibunya tahu kalau Bu Rini ini melakukan pesugihan? Tahu, akhirnya ya tahu, ya itu makanya kata ibunya itu paling susah diomongin. Waktu punya niat pengen pesugihan kan ibunya kan nggak menyetujui gitu, melarang. Oh sempat izin juga? Sempat izin lah, jadi makanya kalau kayak gini sih saya pengen pesugihan aja daripada saya hidupnya dihina terus sebagai orang miskin. Dulunya keluarga miskin itu tuh Mang yang buat makan aja susah sampai dia ikutan kerja keliling-keliling kayak gitu kan. Dan jadi rentenir itu dulu hanya modal 200.000 sampai bisa miliaran itu. Dengan gigihnya mungkin ya karena bantuan hal seperti itu ya, jadi cepat mungkin. Jadi lama katanya udah bunganya digedein, jangan gede-gede. Akhirnya ada yang nyaranin, oh kamu daripada kayak gitu udah aja ikut pesugihan. Jadi akhirnya nekat gitu. Jadi akhirnya kayak orang mati, hidup segan mati tak mau gitu kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih hidup berarti? Masih hidup. Selama Teh Dewi di situ, rezekinya gimana? Teh Dewi terganggu nggak, maksudnya masalah keuangan? Sangat-sangat terganggu. Karena apa? Saya sebelum pindah di situ banyak job. Maksudnya banyak banget sih enggak, cuman dipercaya gitu. Nambah surut. Selama 5 bulan itu? Selama 5 bulan itu terputus dengan kontrak. Saya sakit-sakitan terus gitu di situ tuh. Dan teman-teman kayak yang ngejauh kayak gitu tuh. Padahal nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Temen tuh bilang, ngeliat Bunda kok bau amis sih, katanya gitu. Kok ngeliat Bunda kayak yang mukanya kayak nenek-nenek, nggak seger, ngeluntung katanya gitu, kayak yang layu gitu. Masa sih katanya, yang orang saya biasa aja. Cuma memang dalam ke badan juga nggak enak Mang bawaannya emosi kayak gitu, marah-marah terus pengennya. Ya yang sering jadi korban mah anak saya gitu kan, karena cuman berdua kami tuh. Dan yang jelas sih pundak sering berat gitu, kepala sering sakit kayak gitu, perut sering nonjok tuh kayak orang nyesek gitu tuh, kayak gitu Mang gangguannya itu. Dan dengan tiba-tiba itu tuh kayak orang ditekan gitu tuh, kayak orang ditekan aja gitu. Apa mungkin dijadikan target juga? Mungkin, karena kan udah banyak targetnya kan, si yang Mbak Maya, terus ya anak yang ngekosnya diganggu kan, berarti kan mereka adalah target yang baru diganggu aja, belum nyawa kan gitu. Takutnya kan lama-lama kelamaan itu kan nyawa gitu. Si Bu Rini ini seperti orang yang sok banget gitu ya, sombong gitu. Iya, tinggi hati di sombong. Daerah itu. Iya, terkenal ya. Jadi saya tuh paling dihormati di sini, orang tuh pada segen sama dia gitu. Jadi seperti Firaun lah ya. Nah punya sombongnya seperti itu, sampai tidak percaya dengan Tuhan. Dengan saya tidak sholat, saya tidak menyembah Tuhan aja bisa kaya gitu kan. Pengen apa aja kesampaian kayak gitu. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Nggak tahu itu gimana nanti. Sekarang aja kayak gitu keadaannya masih sampai sekarang. Hartanya terakhir dilihat sama Teh Dewi, kos-kosannya masih ada? Masih ada. Dan rumahnya masih tetap bagus atau bagaimana? Rumah masih tetap bagus, cuman Bu Rini sudah tidak tinggal di situ, dibawa sama orang tuanya. Karena repot kan, orang tuanya harus pulang pergi gitu, akhirnya diboyong. Jadi yang mengelolanya anaknya? Yang mengelola anaknya, dan mungkin kemungkinan ini katanya sih untuk penghabisan, kata anak-anaknya tuh. Jadi untuk orang-orang yang punya hutang, siapa aja datang ke sini mangga dibayar dengan sesuai bunga yang dikurangi gitu. Jangan sampai 50%, itu kan menyalahi aturan banget gitu. Teh Dewi tahu nggak kira-kira Bu Rini tuh melakukan pesugihan apa? Nanya nggak ke drivernya? Waktu saya nanya ke drivernya langsung, drivernya juga bingung sebenarnya pesugihan apa. Kalau misalkan pesugihan untuk banyak berondong, mungkin salah satu dari berondong satu persatu itu kan ada yang mati gitu kan. Tapi itu kan enggak, mungkin hanya untuk nafsunya gitu kan. Karena yang ada merasuki di dalam diri Bu Rini itu kan suatu makhluk gitu.
Dan kalau misalkan pesugihan yang lain, kok itunya saudara sendiri gitu. Tumbalnya itu saudara sendiri. Jadi pesugihan apa itu nggak ngerti Mbak, katanya nggak ngerti itu. Pesugihan seperti apa, misalkan tumbalnya sapi kek atau orang yang ininya gitu. Ya karena memang pesugihannya nggak ngerti untuk dia. Yang penting dia memelihara suatu makhluk yang merasuki diri dia untuk pelampiasan nafsu dia dengan bermain berondong. Kayak gitu aja katanya. Tapi saya juga nggak ngerti pesugihan apa gitu. Kemana perginya? Melakukannya di mana? Waktu kata driver itu di daerah melakukannya itu dia mengantarnya di situ. Jadi hanya ngantar di parkiran, beliau masuk sendiri dengan kuncinya. Tempat itu udah terkenal ya? Udah terkenal, tempat pesugihan itu sangat terkenal sekali. Jadi orang misalkan mendengarkan nama tempatnya aja, oh gitu langsung, oh paham gitu. Tadi Teh Dewi dia itu meminjamkan dengan bunga 50%. Ya. Yang minjam di mantra lagi? Iya pasti. Supaya nggak karena ketebus. nurut. Jadi misalkan 50%, 1.500.000, nggak bisa bayar 500.000 itu hanya bunganya aja. Jadi kalau misalkan nunggak berapa bulan, ya jadinya berlipat-lipat gitu. Dan si orang itunya tuh kayak yang disirep jadi seolah-olah nurut terus, tapi akhirnya terjebak. Soalnya ada si korbannya sampai stres, rumahnya sampai terangkat. Padahal minjamnya kecil ya? Minjemnya kecil sebenarnya dari 4 juta sampai ke 12 juta. Akhirnya disita? Ya, disita. Jadi orang itu suruh minjem lagi untuk bantu dia gitu. Tapi ternyata bukan masuknya ke hutang lunas, malah bertambah hutangnya akhirnya. Jadi terjebak orang tuh. Oke, setelah Teteh meninggalkan kos-kosan itu, pindah ke kosan yang baru. Iya. Penghasilan atau rezeki Teteh gimana? Alhamdulillah berangsur-angsur membaik, itu ada lagi jobnya, ya walaupun job kecil-kecilan karena merangkak lagi kan, otomatis kayak gitu merangkak lagi. Lebih baik lagi, alhamdulillahnya, karena menurut saya memang dari hawanya aja udah panas. Kayak misalkan dari dalam AC keluar rumah gitu, kerasa banget seperti itu. Hawa tuh panas aja bawaannya. Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang entah keberapa kali di Malam Mencekam. Jadi terjebak di sebuah rumah yang tanpa pilih-pilih dulu ya. Iya. Tanpa diperiksa dulu, Iya. ditempati oleh Teh Dewi juga nih mengalaminya. Teh, kira-kira dari kisah ini Teteh mau menyampaikan apa ke penonton nih? Supaya terhindar dari masalah seperti ini. Ya kita harus lebih berhati-hati aja dalam memilih rumah tempat tinggal walaupun hanya ngekos gitu. Karena di setiap rumah itu memang ada penghuninya, Mang ya. Cuma kan kita nggak tahu penghuninya ini kejam atau enggak. Jadi rumah kos itu orang yang punyanya seperti apa gitu. Jadi kita harus benar-benar menelusuri dulu. Jangan sampai kita salah menempati tempat tinggal dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jadi harus hati-hati aja dalam mengambil keputusan apapun. Jangan sampai kita yang dirugikan. Ya. Jadi terkenal murah, bagus, Ya. belum tentu jadi nyaman ya. Karena rugi itu bukan berarti dari materi aja sih, Mang dari jiwa, dari kesehatan, Mental juga mental kita gitu kan, bisa merusak semuanya gitu. Luar biasa, efeknya sangat berbahaya untuk kita dan keluarga ya. Iya betul. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Teh Dewi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari mara bahaya. Amin. Seperti yang dialami keluarga Teh Dewi. Terima kasih Teh. Iya. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap pantengin Malam Mencekam. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.